Legenda Joko Kendil. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Joko Kendil adalah salah satu cerita rakyat yang sangat populer dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang dan memiliki salah satu tempat tujuan wisata yang bernama Simpang Lima. Kendil merupakan alat menanak nasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Dalam bahasa Indonesia, kendil disebut dengan istilah periuk nasi. Nah, apa hubungan periuk nasi dengan cerita Joko Kendil? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Kamu siapa, Nak? Mbok, aku lapar sekali. Bolehkah aku meminta makan? Si mbok tua yang merasa kasihan memberinya makan, meskipun hanya punya sedikit makanan yang seadanya. Nak, siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Aku tidak tahu namaku ini siapa, Mbok. Tetapi orang-orang memanggilku Joko Kendil. Mungkin karena aku menyerupai kendil. Aku sudah lupa di mana kampung halamanku. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal. Sejak itu, aku berjalan ke sana kemari dan hidup dari belas kasihan orang lain. Terima kasih banyak, Mbok, untuk makanannya. Sudah 2 hari ini tidak ada yang memberiku makan. Orang-orang mengusirku karena aku meminta makan kepada mereka. Mbok, aku pamit dulu. Aku akan melanjutkan perjalanan. Nah, jika kau mau, kau bisa tinggal di sini bersama Simbo. Lagi pula Simbo tidak punya anak dan hanya hidup sendiri. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbo. Setiap hari Joko Kendil bersama Simbo angkatnya bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simboknya. Tidak jarang Joko Kendil menerima cemoohan dari anak-anak kampung lainnya. Namun Joko Kendil tidak menghiraukannya. Waktu pun berlalu. Joko Kendil sudah menapaki usia remaja. Di sela-sela waktunya ketika tidak membantu Simbok, Joko Kendil berburu hewan di hutan. Bukan hanya berburu, Joko Kendil ternyata pandai membuat dan menerbangkan layang-layang. Joko Kendil juga membuat banyak layang-layang dan diberikan kepada anak-anak. Hingga suatu hari, ketika beranjak dewasa, Joko Kendil menyampaikan sesuatu kepada Simboknya. Mbok, sekarang aku kan sudah dewasa. Aku sudah ingin menikah, Mbok. Apa kamu sudah punya calon? Nanti biar Simbok lamarkan. Aku hanya mau menikah dengan putri raja. Tolong lamarkan salah satu putri raja itu, Mbok. Joko, apa kamu tidak punya calon lain? Putri raja pasti hanya mau menikah dengan pangeran. Tidak ada, Mbok. Pokoknya aku hanya mau menikah dengan putri raja. Simbok pun terpaksa menuruti kemauan Joko Kendil. Keesokan harinya, mereka pergi ke istana menghadap raja. Meskipun raja, tetapi aku ini memberikan kebebasan kepada putri-putriku untuk menentukan calon suaminya. Biarlah putriku yang menentukan lamaran Joko Kendil diterima atau tidak. Raja memiliki 3 orang putri. Putri pertama bernama Putri Kantil. Putri kedua bernama Putri Mawar. Dan putri ketiga bernama Putri Melati. Raja memanggil ketiga putrinya serta menyampaikan tujuan dari kedatangan Simbok tua dan Joko Kendil. Nah, putri-putriku, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Ayah, aku tidak sudi punya suami miskin dan bentuknya aneh seperti itu. Aku hanya mau menikah dengan pangeran kaya raya dan tampan. Aku bersedia menikah dengan Joko Kendil. Aku menerima lamarannya dengan sepenuh hati. Ayah, tolong restui kami. Dan semuanya terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Putri Melati. Meskipun berat hati, Raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Sebagai seorang pemimpin, tentunya tidak elok jika mengingkari ucapannya sendiri. Setelah Joko Kendil menikah dengan Putri Melati, Simbok memutuskan kembali hidup di desanya.
Meskipun Joko Kendil dan Putri Melati sudah berkali-kali memujuknya agar mau tinggal di istana, Simbok tetap memilih hidup di desanya yang tenang. Sedangkan di istana, setiap hari Putri Kantil dan Putri Mawar tidak bosan-bosannya mengejek Joko Kendil. Lihat, dia itu lebih pantas jadi tempat makan hewan, bukan malah menikah dengan putri kerajaan. Entah apa yang dipikirkan Melati, kok mau-maunya menikah dengan laki-laki miskin. Jelek pula. Sedangkan Joko Kendil dan Putri Melati hanya menerima cemoohan itu dengan tabah. Suatu hari, Raja mengadakan perlombaan berkuda dan memanah. Perlombaan tersebut diikuti para pangeran dari berbagai kadipaten. Para putri raja tidak ketinggalan menyaksikan perlombaan tersebut. Lihatlah para pangeran tampan itu. Seharusnya orang-orang seperti mereka yang pantas menjadi suami putri raja. Iya, benar sekali. Tidak seperti manusia yang mirip Kendil itu. Lihat saja, dia tidak berani datang dengan alasan sakit. Padahal dia malu bertemu dengan para pangeran itu. Perlombaan tersebut bahkan menjadi tempat Putri Kantil dan Putri Mawar untuk mengejek suami adik mereka. Namun, Putri Melati tidak pernah mempedulikan ejekan kakak-kakaknya. Para penonton tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang pangeran berwajah tampan. Semua penonton terpesona, bukan hanya karena ketampanan sang pangeran, tetapi juga oleh ketangkasannya berkuda dan memanah. Lihatlah, sungguh tampan pangeran itu. Aku ingin sekali berkenalan dengannya. Aku baru sekali ini melihat pangeran itu. Dia lebih tampan dan gagah daripada semua pangeran di sini. Si Joko Kendil pun tidak pantas, bahkan juga hanya menjadi tukang cuci kudanya. Putri Melati pun tidak tahan lagi dengan ejekan kakak-kakaknya. Dia pergi dari tempat itu dan kembali ke kamarnya. Loh, di mana suamiku? Katanya sakit. Kendil apa ini? Kenapa ada di sini? Putri Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya serta tidak menemukan suaminya, melampiaskan kekesalannya dengan membanting kendil yang ditemukannya. Hei, siapa kamu? Kamu tidak boleh seenaknya masuk ke sini. Cepat pergi, atau aku panggil prajurit. Putri Melati, aku ini Joko Kendil, suamimu. Pangeran yang ternyata wujud asli dari Joko Kendil itu menceritakan bahwa dirinya waktu kecil terkena kutukan penyihir. Tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan menyerupai kendil. Kutukan itu akan hilang jika ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai anak dan seorang perempuan yang dengan rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di dalam kamar. Itulah kenapa aku meninggalkan kendil itu di atas meja. Setelah benar-benar kembali ke wujud aslinya, Joko Kendil yang kini berwajah seorang pangeran itu bersama Putri Melati menemui Simbok. Simbok sangat terkejut dan bahagia melihat anak yang dibesarkannya kini berwajah sangat tampan dan gagah. Namun, Simbok tetap menolak ajakan Joko Kendil dan Putri Melati untuk tinggal di istana. Pangeran dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Sang raja pun tidak lagi malu mempunyai menantu yang buruk rupa. Sedangkan Putri Kantil dan Putri Mawar kini tidak bisa lagi mengejek adiknya. Mereka malah merasa iri melihat ketampanan suami adiknya.